bisakah kasus perdata berubah jadi pidana? Individu berlawanan sama perusahaan itu termasuk dalam perdata juga? Tapi bukan karena perbuatan perdatanya, tetapi karena ada hal-hal yang dilanggar dalam perbuatan. Kan ada pengadilan negeri kan. Nah, pidana juga di pengadilan negeri. Nah, di pengadilan negeri setempat. Pengadilan tata usaha negara ini, Bung, apakah hanya tersedia di ibu kota aja atau ada di daerah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Adriansyah. Nama saya Revi Ahmad. Nama saya Sabri Ananda. Kami berempat ini dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ilmu Hukum. Nah, kali ini kita bakalan ngobrol seputar hukum yang ada di Indonesia. Tentu saja bersama Bung Rozi Wahyudi. Halo Bung. Nah, beliau ini seorang praktisi hukum yang sudah memiliki pengalaman dalam sengketa dalam bidang perdata, pidana, dan petun. Terima kasih Bung sudah ingin ngobrol bersama kami. Nah, jadi gini nih Bung, kalau berbicara persoalan perdata, mungkin pertama-tama Bung bisa menjelaskan apa yang menjadi fokus utama dalam praktek hukum dalam bidang perdata. Terima kasih kepada Bung Adrian telah mengundang, kepada Bung Refri, kepada Bung siapa namanya? Bung Rohit, Bung Sadri ya. Terima kasih telah mengundang dalam acara podcast ya. Sekaligus untuk memenuhi tugas kuliah ya. Nah, terima kasih telah diundang. Nah, terkait undangan ini kan tadi untuk ditanyakan tentang seputar hukum ya kan. Tadi pertanyaannya adalah tentang apa yang menjadi fokus utama dalam penyelesaian sengketa hukum perdata. Gitu ya. Nah, jadi begini, mungkin saya jelaskan dulu tentang hukum acara perdata, ya kan? Hukum acara perdata adalah hukum yang menyelesaikan sengketa perdata. Ya. Sengketa perdata itu apa? Sengketa perdata itu adalah sengketa yang mengatur antara hubungan para pihak privat dengan privat, ya kan? Terus privat dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum, gitu kan? Nah, hukum acara perdata mengatur tentang penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak-pihak tersebut. Contoh, misalkan nih perdata dengan perdata terkait ada suatu perjanjian, gitu kan? Perjanjian tersebut ada yang dilanggar isi dari perjanjian itu. Nah, itu konteksnya wan prestasi. Nah, wan prestasi itu adalah perbuatan perdata, ya kan, diselesaikan di hukum acara perdata, ya kan, di pengadilan negeri. Nah, contoh misalkan badan hukum dengan badan hukum terkait perjanjian juga, gitu kan, ada yang dilanggar perjanjiannya, misalkan kan. Nah, itu konteksnya bisa wan prestasi, bisa perbuatan melawan hukum, ya kan. Nah, kalau melawan hukum mungkin tidak dijalankan sama sekali atau ada hal-hal ketentuan-ketentuan yang dilanggar, gitu kan, tapi tidak terkait isi perjanjian. Nah, mungkin ada lagi mungkin antara badan hukum, antara privat dengan privat terkait sengketa kepemilikan. Contoh, ada yang mengaku ada suatu tanah yang mengaku itu dua orang gitu. Sama-sama memiliki surat misalkan, ya kan. Nah, itu diselesaikan di mana? Nah, bisa diselesaikan di PT UN, bisa diselesaikan di pengadilan negeri. Nah, itu konteksnya perdata juga. Nah, jadi intinya perbuatan perdata itu adalah perbuatan yang mengatur antara hubungan para pihak, privat dengan privat, privat dengan badan hukum, atau badan hukum dengan badan hukum. Nah, jadi seperti itu ya Bung ya. Penyelesaiannya di pengadilan negeri. Penyelesaiannya berarti di pengadilan negeri. Nah, gimana nih teman-teman, mungkin Bung Rohit mungkin ada yang ingin dipertanyakan kepada Bung Rozi mungkin. Dalam sengketa kan ini kan lingkup sengketa kan ini kan besar. Jadi apabila nanti ada sebuah sengketa yang mana individu berlawanan sama perusahaan itu termasuk dalam perdata juga kan? Jadi kalau kita merujuk tentang perbuatan perdata tadi kan,
badan hukum dengan privat ya tadi pertanyaannya. Iya. Nah, bagaimana kita menelaah itu perbuatan perdata apa tidak? Kita lihat konteks perbuatannya itu apa. Gitu. Iya. Apakah terkait perjanjian, ya kan? Apakah terkait perbuatan mungkin yang bukan dalam isi perjanjian gitu kan? Nah kalau itu konteksnya perjanjian mungkin bisa menjadi kategori itu perbuatan perdata, ya privat ya kan, hubungan privat gitu kan. Nah tapi kalau konteksnya itu bukan lagi perbuatan pidana, bisa jadi itu sengketa, bisa jadi itu perbuatan pidana. Contoh mungkin seorang individu di suatu perusahaan menggelapkan suatu barang atau menggelapkan dana. Nah, itu ranahnya ranah pidana. Nah, jadi kita lihat konteks perbuatannya apa. perbuatannya. Gitu. Nah, perbuatan contoh perjanjian apa tidak gitu. Nah, misalkan. Jadi nggak bisa kita kategorikan itu perbuatan perdata apa tidak sebelum kita lihat kasusnya apa. Kasusnya dulu. Berarti kayak kita harus mencari kasus dulu. Ya, mencari tahu kasusnya dulu. Jadi gimana Bung Rohit, apakah udah cukup paham gitu? Sudah terjawab. Sudah terjawab ya. Tentunya. Tadi kan Bung kita berbicara soal perdata nih. Kan kalau dihukum kan pasti kalau ada perdata pasti ada pidana nih. Kalau berbicara soal pidana nih Bung, apa yang membuat pidana itu berbeda Bung? Jelas berbeda antara perdata dengan pidana, jelas berbeda. Yang berbeda itu dari segi perbuatan, ya kan? Kalau pidana, kalau perdata tadi adalah hukum yang mengatur antara privat dengan privat, ya kan? Privat dan badan hukum dan badan hukum, ya kan? Kalau pidana ini lebih kepada pertanggungjawaban secara norma hukum. Ya, jadi perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang melanggar norma-norma hukum, ketentuan-ketentuan hukum, aturan-aturan hukum. Jadi apabila seseorang melakukan tindak pidana, pasti dia bertentangan dengan aturan-aturan hukum. Nah, contoh seseorang mencuri, yang dia langgar apa? Yang dia langgar adalah hukum yang diatur dalam KUHP. Ya. Nah, contoh seseorang korupsi. Oh, korupsi. Nah, kalau seseorang korupsi, tentu diatur dalam Undang-Undang Tipikor. Oh. Nah, contoh misalkan seseorang menggelapkan sesuatu barang misalkan, atau menggelapkan uang perusahaan. Nah, perusahaan. itu ranahnya penggelapan diatur dalam KUHP. Nah, jadi apa itu perbuatan pidana? Perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang sudah diatur di Indonesia. Nah, diatur itu tentu dalam bentuk undang-undang hukum positif. Nah, jadi perbuatan pidana itu juga terbagi, bukan perbuatan pidana, penyelesaian perbuatan pidana itu juga terbagi dua, ada delik biasa dan ada delik aduan. Kalau seperti pembunuhan itu masuk dalam delik biasa. Kalau seperti penggelapan tadi atau penipuan gitu kan, atau mungkin pencemaran nama baik gitu kan, itu penyelesaiannya secara dilaporkan. Pihak korban atau pihak yang merasa dirugikan melaporkan kepada kepolisian. Nah, kepolisian yang memproses mereka. Kurang lebih seperti itu. Jadi Bang, di dalam kalangan masyarakat kan, ini kan pengetahuan seperti ini kan kurang dipahami di dalam kalangan masyarakat. Jadi untuk masyarakat bisa tahu ini perdata, ini pidananya, itu gimana Bang? Gitu ya. Ya. Dengan simpelnya gitu. Mungkin lebih apa? Karena kan nyata kan, bedanya kan jelas itu. Perbuatan perdata itu kan mengatur tentang hubungan mengatur hubungan, ya kan? Konteksnya hubungan, baik hubungan privat dengan badan hukum tadi atau privat yang privat gitu kan. Nah, hubungan ini tentu gambarannya itu kan adanya suatu bentuk perjanjian atau permasalahan yang konflik antara pihak dan pihak gitu kan. Nah, Perceraian gitu. tapi kalau pidana ini pihaknya dia dan negara. Dia dan negara. Dia adalah sebagai pelanggar hukum, negara sebagai yang mengadili. Nah, negara yang memproses gitu. Nah, jadi di sini pihak korban atau pihak merasa dirugikan, di sini ada 3 pihak sebenarnya. Misalkan nih dalam pencurian
Kalau dalam pencurian kan tentu ada korban, ada pelaku, Iya. ya kan. Namun korban di sini tidak diikut sertakan, ya kan. Korban hanya sebagai pelapor atau atau saksi, gitu kan. Nah, jadi yang menyelesaikan ini adalah pihak yang dilaporkan negara. Itu perbedaannya sih secara secara perbedaan tadi kan, secara para pihak. Nah, jadi Bung, saya kan kemarin sempat nih ketemu sama Kating dan dia mempertanyakan gini Bung ke saya. Jadi ada sebuah kasus yang dimana ada seorang pria umurnya tuh 16 tahun dan dia pacaran dengan wanitanya tuh umurnya 20 tahun Bung, dan mereka melakukan hubungan suami istri dan si wanita itu hamil. Nah, untuk kasus ini Bung, apakah terlibat dalam kedua hukum tersebut kayak pidana dan perdata Bung? Dan mungkin lebih tepatnya kemana gitu? Tuh. Jelas itu kan perbuatan pidana. Kalau perdatanya, karena kan tidak ada ikatan di situ, tidak ada perjanjian, tidak ada sengketa yang melibatkan antara pihak-pihak tersebut kan. Hanya saja ada perbuatan di situ kan, perbuatan yang melanggar hukum, ya kan. Melanggar hukum tadi apa? Pihak yang dewasa. Di sini kan ada dua pihak tadi. Pihak yang belum cukup umur, yang belum cakep secara umur, dan pihak yang sudah dewasa. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai dalam istilah hukum pidana itu kalau dalam istilah kita biasa pencabulan gitu. Nah, misalkan atau ya kalau pencabulan ini kan anak di bawah umur ya. Nah, itu masuk dalam tindak pidana. Berarti jadi kalau di kasus ini yang menjadi tersangka tuh si pria atau si wanita? Tentu yang dewasa. Yang dewasa siapa? Si wanita. Wanita ya. Tentu yang dewasa. Berarti walaupun dia wanita jadi tetap Ya, tersangka. kan ini anak di bawah umur. Bawah umur ya. Tetap wanita. Tapi wanita yang ngambil ya. Iya. Baik Bung, saya ingin tanya apakah bisakah kasus perdata berubah jadi pidana? Tidak bisa. Tidak bisa. Hanya saja begini. Ada hal-hal yang bisa perbuatan perdata itu menjadi perbuatan pidana, tapi bukan karena perbuatan perdatanya, tetapi karena ada hal-hal yang dilanggar dalam perbuatan perdatanya. Iya. Contohnya, misalkan jual beli, misalkan ya, jual beli. Itu kan kalau kita membeli barang, kalau kita menjual barang itu halal. Contoh narkoba, barang itu udah halal, contoh narkoba. Itu kan rasanya kan jual beli, iya kan? Jadi jual beli itu perbuatan privat. Nah, tapi perbuatan yang barang yang dia jual itu adalah barang yang tidak legal secara hukum Indonesia. Nah, perbuatan dia ini menguasai barang ini perbuatan pidana. Tapi perbuatan jual beli ini bukan perbuatan pidana. Contoh sederhananya seperti itu. Jadi gimana tuh kalau tadi kan kita berbicara soal perdata dan juga pidana, dan kita juga udah nanya-nanya nih ke Bung Rozi ini. Mungkin teman-teman udah cukup mungkin pemahamannya yang disampaikan oleh Bung Rozi tadi. Kalau aku sih cukup valid sih, cukup paham banget gitu. Nah, tapi nih Bung, kita bicara persoalan petun Bung. Petun ya. Nah, kan berbeda nih dengan perdata dan pidana nih Bung. Kenapa sih petun itu berbeda dari pidana? Jadi perkara perdata mengatur tentang hubungan, pidana mengatur tentang perbuatan yang bertentangan dengan hukum, ya kan? Mau KUHP atau ketentuan hukum lain yang diatur. Nah, apa bedanya dengan PT-UN, ya kan? Apa bedanya hukum acara pengadilan tata usaha negara? Pengadilan tata usaha negara itu mengatur tentang sengketa administrasi. Sengketa administrasi. Nah, yang menjadi sengketa administrasi adalah keputusan pejabat tata usaha negara. Nah,
Jadi setiap keputusan pejabat tata usaha negara yang on prosedural, bukan yang melanggar prosedural, nah itu bisa digugat ke pengadilan tata usaha negara. Nah, contoh pejabat tata usaha negara itu terdiri dari tingkat paling dasar itu siapa? Kalau dalam eksekutif itu tingkat paling bawah itu lurah, kepala desa. Di atasnya camat, ya kan? Di atasnya lagi mungkin kepala dinas, bupati, gitu kan? Bupati mungkin menteri, ya kan? Yang paling tinggi sekali itu siapa? Presiden. Kalau eksekutif, ya kan? Nah, setiap keputusan pejabat tata usaha negara itu jika tidak prosedural, bertentangan dengan hukum, melawan hukum, itu bisa kita bawa ke pengadilan tata usaha negara untuk dinilai itu prosedur apa tidak, sesuai dengan hukum apa tidak. Nah, kalau tidak itu bisa dibatalkan. Nah, tapi kalau itu sesuai dengan prosedur maka ya betul lah keputusan pejabat tata usaha negara. Jadi intinya objek yang menjadi sengketa dalam pengadilan tata usaha negara adalah administrasi, atau dengan kata lain keputusan tata usaha negara yang tidak prosedural atau melawan hukum. Itu konteksnya administrasi. Ya, administrasi, PT.UN, pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang. Perdata adalah kegiatan yang mengatur atau hukum-hukum yang mengatur tentang hubungan para pihak. Mungkin seperti itu. Iya, gambaran yang tadi udah persoalan betul nih. Mungkin dari Bung Sabri mungkin ada yang ingin dipertanyakan. Bung, saya mau nanya Bung, di mana tempat melapor sengketa petun? Oh, itu tadi pengadilan tata usaha negara. Kalau di sini ada di jalan di Panam, itu jalan apa namanya? Subrantas. Pengadilan tata usaha negara. Pengadilan tata usaha negara. Mungkin nanti kalau mungkin ada saudara Bung Sabri nih dapat mungkin bisa mengadu kalau dari atasannya kayak memberhentikan tiba-tiba Bung ya tanpa alasan yang tepat, tanpa alasan yang jelas. Itu bisa tuh langsung mengadu ke kantornya pengadilan tata usaha negara. Pengadilan tata usaha negara ini Bung, apakah hanya tersedia di ibu kota aja atau ada di daerah-daerah? Oh iya. Pengadilan tata usaha negara ini beda dengan pengadilan negeri ya. Kalau pengadilan negeri itu hampir setiap kabupaten itu di Indonesia sudah ada. Tapi kalau untuk pengadilan tata usaha negara, pengadilan tata usaha negara ini dia tersendiri, ya kan, tersendiri, hanya ada di ibu kota provinsi. Hampir ada di setiap ibu kota provinsi di Indonesia. Nah, jadi kalau sengketanya kepala dinas Rohul misalnya kan, ya gugatnya di sini. Pengadilan tata usaha negara Pekanbaru gitu kan. Kalau tadi yang bersengketa secara perdata, perbuatannya dilakukan di perdata, kegiatan yang dilakukan di Rohil gitu kan, ya gugatnya di Rohil, kan ada pengadilan negeri kan. Nah, pidana juga di pengadilan negeri, ya, di pengadilan negeri setempat di mana tindak pidana itu dilakukan. Berarti setiap daerah udah emang ada gitu. Hampir ada semuanya. Kalau tidak salah hampir ada. Ya, tidak semua ada, cuma hampir ada seluruh Indonesia. Kalau seluruh Indonesia ya. Jadi gimana teman-teman semua, persoalan kita dari tadi membahas ngobrol tentang perdata, pidana juga petun sudah dijelaskan oleh Bung Rozi. Nah, mungkin udah cukup paham mungkin teman-teman, dan juga teman-teman yang lagi nonton juga semoga menjadi paham atas apa yang kami obrolin gitu, juga bisa menambah ilmu teman-teman semua. Tapi ini Bung, sebelum kita mengakhiri obrolan santai kita, mungkin Bung boleh kasih motivasi nih untuk kami anak-anak Fakultas Hukum biar terus semangat gitu belajarnya. Kalau motivasi untuk adik mahasiswa mungkin untuk lebih semangat kuliah, lebih semangat untuk berkegiatan gitu kan. Ikhtiarnya diperkuat,
seperti mungkin ada kegiatan-kegiatan di luar gitu kan. Mahasiswa juga tadi ditanyakan enak nggak berorganisasi gitu kan. Enak, kalau menurut saya berorganisasi enak. Jadi berorganisasi itu untuk tumbuh kembang mental kita. Jadi untuk kepercayaan diri kita tuh lebih tinggi nanti gitu kan. Karena organisasi itu tempat kita menempa karakter, gitu kan. Jadi berorganisasi juga lah gitu kan. Organisasi baik organisasi kampus atau organisasi luar yang mendukung inovasi diri kita gitu kan. Nah, jadi itu pesan saya cuma satu, semangat belajar, senangi orang tua. Itu teman-teman semua. Jadi mungkin kita akhiri aja ya obrolan santai kita. Mungkin teman-teman bisa tunggu episode selanjutnya. Nanti kita bakal ngobrol terus seru-seruan seputar hukum yang ada di Indonesia bersama Bung Rozi pastinya. Mungkin saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.